wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu sudah pada datang untuk menghadiri designasi budaya positif oleh saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan designasi yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini oleh saya sendiri yaitu saya Rizky Sofyan Rizal, kemudian ada fasilitator saya yaitu Bapak Heri Trisetyo, kemudian untuk pengajar prakteknya adalah Ibu Sulistyo Reni. Nah, Bapak Ibu, di sini ada budaya positif yang pertama, di sini ada pemahaman konsep. Kemudian ini dibagi menjadi 6, yaitu ada posisi kontrol, kemudian disiplin positif dan teori kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian yang lain ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, makna disiplin, Bapak Ibu. Di sini makna disiplin secara bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu yang artinya belajar. Jadi kita itu belajar itu juga termasuk disiplin. Nah, dari Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi belajar tentang disiplin, mendisiplinkan kita. Kemudian makna asalnya itu kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini baik dari kita kemudian maupun organisasi pasti ada disiplinnya. Nah, di sini biasanya untuk mendapatkan kepatuhan kayak seperti tata tertib seperti itu. Jadi agar murid agar patuh, agar guru agar patuh seperti itu harus ada disiplinnya. Kemudian di sini mungkin menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Contohnya dalam memakai sepatu harus hitam. Ini mungkin saya kurang tidak suka seperti itu. Tapi ini karena adanya disiplin harus patuh seperti itu. Kemudian disiplin positif di sini yang pertama ada teori kontrol, yaitu mengubah paradigma bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini intinya kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikirnya adalah menang dan menang seperti itu. Ini adalah sebuah teori kontrolnya. Kemudian ada juga disiplin. Nah, di sini disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dihargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan disiplin yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam diri kita itu harus disiplin kita harus kita tanamkan. Jadi kita bisa memberikan contoh kepada anak didik kita. Kemudian ada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikembangkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya ada Diane Dawson 1998 mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsnya akan terbangun. Sehingga itu menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori motivasi. Nah, motivasi di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Kemudian di sini ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa-apa
yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, di sini hukuman itu bersifatnya satu arah. Jadi mungkin dari guru ke murid saja. Tidak mungkin kalau murid menghukum guru kan tidak mungkin seperti itu. Jadi cuma satu arah antara guru ke murid, tidak mungkin dua-duanya. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi anak tidak tahu nanti akan dihukum apa. Tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kemudian di sini ada konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati adanya konsekuensi. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat ketidaknyamanan untuk jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang namanya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya. Kemudian dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Di sini ada konsekuensi. Jadi anak tidak belajar, otomatis dia tidak paham. Anak tidak mengerjakan tugas, otomatis tidak mendapatkan nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dan di sini mungkin belum pernah ya, saya sebelum belajar dari ini saya belum pernah tahu tentang kata-kata ini. Nah, ini adalah kata yaitu restitusi. Nah, restitusi itu apa? Yaitu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi yang intrinsik. Nah, jadi restitusi ini yaitu kita harus kayak harus ada negosiasi. Jadi tidak langsung anak langsung salah berbuat seperti ini nanti hukumannya ini, tidak. Tapi kalau restitusi itu kita mengajak ngobrol, berbicara seperti itu. Nah, di sini contohnya latihannya yaitu mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Contohnya kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan prinsip kawannya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kemudian juga mencatat sekali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berhenti di sekolah. Kemudian membersihkan coretannya yang dibuatnya di meja tulis. Nah, di sini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi di sini ada saya pernah di sini di sekolah membuat yaitu tentang keyakinan di sekolah kita. Nah, di sini tapi sebelum kita beranjak ke sekolah, kita dari keyakinan kelas kita terlebih dahulu. Nah, di sini keyakinan kelas itu peraturan dibuat untuk mengendalikan atau untuk menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Jadi mungkin suatu peraturan itu mungkin dibuat cuma salah satu baik dari guru gitu guys, atau dari kepala sekolah, kemudian di situ peraturannya harus dilaksanakan. Nah, tapi di sini kalau keyakinan kelas itu harus kita berdiskusi dengan guru maupun dengan murid. Jadi pengennya seperti apa toh nilai-nilai positifnya yang akan kita sepakati. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak.
Nah, di sini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia menjaga kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini contoh keyakinan kelas dari kelas 6 yaitu saling menyayangi dan menerima. Kemudian mengikuti instruksi guru. Kemudian melakukan yang terbaik, aktif dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan kelompok. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak Ibu, di sini yang pertama ada kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada yang pertama bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Di sini kayak seperti zaman dulu yaitu sandang pangan seperti itu. Ini wajib kebutuhan primer. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi itu termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan nyaman. Kemudian ada kasih sayang. Nah, di sini kasih sayang itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, kemudian ada penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, di sini ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan lewat bisa bermain, tertawa seperti itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ini ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, bergurau, suka melucu dan mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, di sini kepercayaan. Nah, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Nah, di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah seperti itu. Biasanya seperti ini nih, guru. Selalu pasti ada yang selalu terakhir. Nah, siapa ini seperti ini? Selalu ada penghukumnya. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak terasa bersalah sekali seperti itu. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dilanjut ada pemantau. Pemantau di sini yaitu untuk mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian manajer adalah posisi di mana guru membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol dari Kemendikbud. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghargai. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer.
jenenge Narendra. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, ini mau jadi Sama diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau merespon akan bagaimana? Ada orang yang kira-kira bisa menemani Anda tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu Kia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar Ya, dia tidak diskusi terlalu lagi. antara guru dan Baik, murid seperti terima itu. kasih kerjasama kamu. Jadi tidak satu arah saja, tidak hanya dari guru saja, tetapi diajak diskusi bagaimana untuk Posisi menyelesaikan masalah seperti ini. posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah murid Ya, diskusi sama Eva tidak pakai. guru akan terus memberikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dalam yang memperbaikkan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka. Ya, itu Bapak Ibu terkait tentang 5 posisi kontrol. Jadi mungkin kita bisa melihat kita nanti mau ada permasalahan seperti itu, nanti kita pakai yang menghukum atau konsekuensi atau teman tadi, kemudian ada yang terakhir tadi apa sebagai manajer. Nah, dari sekian 5 itu mungkin yang paling bagus ada sebagai manajer. Karena apa? Kita ada diskusi dengan siswa. Kemudian lanjut Bapak Ibu tentang di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Dan di sini segitiga restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi. Ya, tadi kita sudah tentang belajar segitiga restitusi, yaitu anak-anak ada contohnya anak-anak tadi kamu tidak hanya bersalah, kemudian kamu tidak hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, contoh seperti itu. Dan di sini saya akan pertama segitiga restitusi ini yang sudah saya buat.
Diajak diskusi, mengapa kok tadi terlambat, kemudian apa yang membuat terlambat, nah, nanti konsekuensinya apa, seperti itu diajak diskusi. Jadi tidak hanya guru saja, tetapi anak juga diajak untuk berdiskusi. Lanjut, ada kasus yang, nah ini tanggapan saya semua. Nah, di sini ada kasus yang kedua, itu mencontek tugas temannya. Kemudian guru memanggil kawan untuk diberikan nasihat. Diajak diskusi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kenapa ada mencontek? Kita sudah belajar. Nah, itu saja dari saya disingasi pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada diseminasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, tapi sebelumnya berdiri kita tolong dulu. Yo, kira-kira minta apa? Ya, yo. Saya akan biar agak semangat, kita ada tepok ayam, piyik, ketok, artinya gini, kukuru yuk, gitu ya, biar semangat ya. 1, 2, 3, tepok ayam, piyik, ketok, kukuru yuk. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri, berarti Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.